خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita lanjutkan insyaallah masalah jahiliyah ke-31, mensucikan makhluk dari kekurangan yang justru mereka disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah jahiliyah ke-31, mensucikan makhluk dari kekurangan yang justru mereka nisbatkan kepada Allah. Mensucikan makhluk dari kekurangan yang justru mereka nisbatkan kepada Allah seperti penyucian para pendeta mereka dari memiliki anak dan istri, karena mereka mengatakan orang-orang yang ingin meraih derajat kesempurnaan seperti para rahib dan orang-orang semisal mereka mengangkat tingkatan diri mereka dan tidak menyentuh noda menikmati perempuan sebagai pembentuk meneladani Al-Masih alaihissalam. Perhatikanlah kerdilnya akal mereka dan buruknya apa yang telah menggiring kepada kesesatan mereka, hingga mereka mencela Nabi kita Muhammad SAW karena beliau menikah. Dan alangkah tepat yang dikatakan oleh Al-Faruqi dalam rangka membantah sebagian pendeta Nasrani. Kulil firsanil kud watar ruhban wa aljailiyuk yil rirobani antalazi za'ama zawajana kisah mimman hamahullahu an-nuqsani wa nasita tazwi yajal ilahi bi Maryam fi za'mi kulli musallisin nasrani. Katakanlah kepada personil yang menjadi teladan para pendeta Jaliyuk Betrik, komandan pasukan Romawi yang berketuhanan, engkau yang mengklaim bahwa pernikahan merupakan kekurangan dari orang-orang yang dijaga oleh Allah dari kekurangan, sementara engkau lupa keyakinan kalian menikahnya Tuhan yang kalian sembah dengan Maryam dalam klaim setiap orang yang menganut Trinitas. Ini jadi mensucikan makhluk dari kekurangan yang justru kekurangan tersebut malah mereka disebabkan kepada Allah Ta'ala. Ini orang Nasrani dan juga orang-orang musyrikin Arab. Jadi misalnya ada pendeta, ya mereka mensucikan pendeta tersebut dari kekurangan, dan bagi mereka bahwasanya menyentuh perempuan, menikmatinya atau beristri itu sebagai kekurangan, dan orang yang tidak menikah itu mencapai mencapai derajat kesempurnaan atau bagi mereka. Makanya mereka bilang orang-orang yang ingin meraih derajat kesempurnaan seperti para rahib, pendeta dan seterusnya, mereka mengangkat tingkatan diri mereka dengan tidak menyentuh noda menikmati perempuan sebagai bentuk teladan Al-Masih. Tetapi jikapun misalnya ini adalah keteladanan, yaitu tidak menikmati perempuan, tidak menikah, dan tidak beranak, merupakan bentuk kesempurnaan ibadah misal. Tapi kenapa mereka justru mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, memiliki istri? Ya. Jadi ini mensucikan makhluk dari kekurangan, yang justru kekurangan tersebut malah mereka nisbatkan kepada Allah. Nah ini kan kebalik, sangat kebalik. Dan Rasulullah SAW kita pahami bahwasanya beliau pun melarang seseorang untuk menahan dari menikah atau berazam untuk tidak menikah sengaja, berazam untuk tidak menikah dengan sengaja dan meniatkan itu sebagai ibadah.
karena itu ada bentuk tasyabuh, penyerupaan dengan tradisi orang-orang Nasrani atau tradisi ulama Nasrani yang telah diubah ajarannya, sehingga Rasulullah pun mengatakan bagi orang yang berpuasa terusnya puasa terus, maka Rasulullah bilang, aku pun berpuasa dan aku iftir, berbuka juga, dan aku pun tazawuj, yaitu menikah. Sehingga tidak ada alasan bagi orang muslim sengaja dari awal udah berazam untuk tidak menikah dan menjadikan itu sebagai ibadah. Tetapi ada beberapa ulama yang mereka rahimahumullah berkontribusi terhadap keilmuan, pengembangan keilmuan kaum muslimin, seperti Ibnu Jarir At-Tabari, seperti juga Imam Nawawi, seperti Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya. Mereka tidak menikah karena memang dengan alasan dari para ulama mengatakan kontribusi mereka terhadap keilmuan itu terlalu menyibukkan diri mereka dari menikah, sehingga saking sibuknya nggak kepikiran untuk menikah, maksudnya nggak kesulitan untuk menikah. Ya, jadi memang kita tahu Ibnu Jarir At-Tabari karyanya banyak, An-Nawawi masya Allah banyak, Ibnu Taimiyah lebih lagi, Ibnu Taimiyah juga berjihad di medan perang juga, sehingga untuk menikah mungkin mereka memiliki pemikiran tertentu, ya. Tapi yang kita harus menunjukkan mereka memang dari awal tidak meniatkan untuk mengikuti atau tidak memiripkan diri dengan orang-orang Nasrani, yaitu berazam menjadi seorang rahib yang tidak akan menikah, tidak. Dan mereka pasti tahu tentang hadis Nabi itu, ya. Baik, itu tadi bantahan untuk orang-orang Nasrani. Baik, sekarang kita menuju ke bagaimana dengan orang-orang Arab. Dan barang siapa dari orang-orang Arab yang menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan bagi Allah, maka mereka bersikap keras kepada anak-anak perempuan, lalu membuat kebiasaan mengubur mereka hidup-hidup dan bahkan membunuh mereka. Lalu mereka menisbatkannya bagi Allah apa yang mereka tidak suka itu. Maksudnya bahwa perkataan seperti ini dan keyakinan-keyakinan semacamnya muncul dari kejahilan akan apa yang dibawa oleh para rasul dan karena tidak menggunakan akal. Dan jika tidak orang-orang yang memiliki basirah, tidak mungkin terjatuh dalam celah seperti itu. Maka hanya Allah yang memberikan taufik. Baik, itu juga orang-orang Arab yang menjadikan para malaikat sebagai banat Allah, dan kita sudah tahu itu, ya. Maksudnya di antara orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan, dan itu juga klaim bahwasanya malaikat, angel itu adalah anak-anak atau putri-putri Allah, itu masih berlaku sampai sekarang. Banyak diyakini oleh orang-orang kafir, Nasrani bahkan. Itu mengikuti dengan tradisi orang-orang jahiliyah musyrikin. Jadi sebenarnya agama kekufuran itu satu. Agama kekufuran itu satu. Dan di antara dari beragam macam propaganda itu masing-masing ada kesamaan dan akan terus berulang. Propaganda tersebut diadopsi terulang, tapi kadang dengan cover yang berbeda. Yahudi dulunya mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian Nasrani pun mengulangi propaganda yang sama, bahwasanya Masih adalah anak Allah. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, sesuatu kesesatan itu akan terjadi nanti. Ya, atau kata orang barat, the history will repeat itself, gitu. Dengan izin Allah. Waalaikumsalam. Bahwasanya sejarah itu akan berulang kembali. Tadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita mempelajari kesesatan Yahudi, kesesatan Nasrani, kesesatan jahiliyah musyrikin Arab, kesesatan beberapa firqah atau kelompok yang menisbahkan diri pada Islam di masa-masa tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah. Karena ketika kita mempelajari itu semua, kita akan tahu apa yang terjadi sekarang dari kesesatan itu sebenarnya tidak jauh beda, bahkan bisa dikatakan sama secara substansial, tetapi covernya aja yang ada perbedaan padanya. Ya, ini yang keyakinan seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu kita didik juga kaum muslimin agar tidak memakai istilah angel kalau bisa untuk malaikat atau bidadari, karena bagi mereka bidadari
adalah malaikat dan malaikat adalah bidadari. Sementara keyakinan itu jauh dari itu. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala berikan tugas pada mereka. Ada yang untuk menurunkan atau rizki, rahmat, kemudian wahyu dan seterusnya. Sementara bidadari beda. Ada tugas sendiri bidadari itu. Nggak ada bidadari turun ke sungai sebagaimana keyakinan sebagian orang. Itu kalau kita ngomong gitu aja, itu takutnya bisa kufur takutnya. Itu bidadari, ini ada bidadari pada mandi dari surga dan sebagainya. Nggak boleh kan kita ngomong gitu. Iya. Jadi tidak layak kita berbicara seperti itu. Itu masalah jahiliyah